sama manusia walaupun jauh kalian di sana. Aku bersyukur. Aku merasa sangat sangat terbantu dengan di dunia aku yang saat ini. Aku rasa sih. Kis kan ngerasanya hidup aku cuman seputaran itu-itu aja. Kerjaan juga diulang-ulang itu-itu aja. Jadi agak cukup membosankan, monoton. Jadi dengan adanya Bigo ini Kis merasa agak bervariasi gitu. Ada variasinya lah hidup aku. Dengan ketemu sama orang random yang aku nggak tahu kalian siapa, bebas datang dan pergi sesuka hati. Ada yang support kayak hari ini ada Kak Gibon ngasih aku burung emas, itu aja aku udah happy banget. Aku bersyukur, makasih Kak Gibon. Makasih juga kalian. Siapapun kalian yang selalu mau datang support Kis, aku sangat bersyukur. Buat yang suka sama kontennya Kis, ya aku terima kasih. Buat yang gak suka juga aku tetap terima kasih karena kita nggak bisa kita. Kalaupun memang orang gak suka masalah, silahkan cari room lain, kan banyak yang sih memaksa orang untuk selalu bersama aku, selalu nemenin aku. Aku ketika live ada orang yang datang ya aku bersyukur, ada yang nemenin bersyukur, ada yang support aku bersyukur, tapi maksud Kis, biarkan semua itu berjalan dengan semestinya, senatural itu. Kalau kalian nggak suka dan merasa nggak cocok gitu sama room ini, tinggal pergi. Kan aku nggak melarang siapapun dan aku juga nggak meminta. Harapan Kis ada. Kalau harapan Kis adalah aku dipertemukan dengan orang-orang baik, dijauhkan dari segala kejahatan, dijauhkan dari segala musibah, masalah, dan orang yang iri dengki dan busuk hati. Didekatkan dengan orang yang selalu pengen nge-support, yang mau memberi nasihat yang baik, yang mau sama-sama belajar, menjadi pribadi lebih baik, yang mau bertumbuh berkembang bersama. Baik kita berada di aplikasi Bigo Live ini, ataupun di dunia nyata. Dilihat ataupun enggak, inilah kita. Selayaknya kita jadi orang yang jujur dan apa adanya, itu yang terus Kis pelajari. Itulah kenapa tiap Kis mau up, Kis pasti bilang, teman-teman, maaf kalau Kis ada salah kata atau tindakan selama siaran. Itu tuh dari hati aku. Karena gini Kak, ketika Kis bekerja sebagai seorang host, kan di Bigo nih, ditonton banyak orang setiap hari. Otomatis kan obrolan tuh kan paling banyak pasti dari host. Mulut nih Kak, semakin banyak berbicara, semakin banyak mengeluarkan kata-kata, itu semakin besar peluang untuk melakukan kesalahan. Kita nggak bisa pungkiri itu, entah kata-kata atau tindakan aku ada yang nyakitin orang, yang bahkan kita sengaja ataupun nggak sengaja itu bisa terjadi Kak. Aku tahu resiko itu sangat besar, aku bekerja di aplikasi ini, yang harus ditonton banyak orang, yang bahkan ini tuh jauh dari cita-cita aku. Kalau ditanya, aku nggak pernah bercita-cita pengen ditonton orang. Aku nggak pernah cita-cita pengen jadi cewek bawel, merepet, ngoceh, bicara berjam-jam, nggak pernah. Tapi kayaknya memang udah jalannya begini. 10 tahun aku berada di aplikasi ini. Yang awal mulanya dulu aku merasa itu musibah banget karena jujur aja pertama kali aku berada di aplikasi ini tuh karena aku kehilangan pekerjaan aku. Aku habis kontrak di kerjaan aku yang terakhir, 2 tahun aku kontrak di pekerjaan itu. Akhirnya aku harus dirumahkan selama 2 atau 3 bulan baru aku boleh kembali kerja. Ternyata aku menjalani Bigo itu awal mulanya memang berawal aku merasa itu musibah. Dan aku ternyata dari sinilah rezekinya. Dan Kis bersyukur. Terima kasih. Teman-teman yang lama ataupun yang baru, Kis merasa sangat bersyukur dengan kalian semua. Mengajarkan Kis banyak hal. Selain Kis memang mendapatkan yang namanya rezeki di sini, tapi banyak hal lain Kak. Selain kan ekonomi Kis meningkat karena aplikasi ini, itu yang pertama. Itu kita harus akuin ya, karena dalam hidup Kis memang aku merasakan ekonomiku meningkat drastis di aplikasi ini. Kedua, Kis yang dulunya tuh nggak bisa terlalu berbicara banyak, Kis jadi bisa bicara karena
Kis merasa diterima di sini. Diterimanya tuh dari apa? Memang banyak orang yang datang kayak mental kita tuh di gimana ini ya? Kan banyak orang yang ngata-ngatain juga, nggak semua orang kan datang baik Kak. Ada yang ngatain juga. Cuman menurut Kis, aplikasi ini tuh bener-bener ngajarin. Kalau kita mentalnya nggak sanggup ya pasti kita berhenti dong, kita nangis gitu. Aku dulu memang tetap nangis, tapi aku nggak berhenti karena aku merasa gini. Ini adalah proses gitu. Proses tuh memang nggak enak. Mana ada proses tuh yang enak? Jadi ya udah, ketika ada yang ngatain atau apa ya kita belajar aja bahwa di dunia ini kan gak semua baik, pasti ada yang buruk, gak semua putih, ada yang hitam, gak semua berhati malaikat, ada juga yang kayak setan yang gak apa-apa, udah. Iya, ada orang yang arahnya mau ngejatuhin kita, ada juga tapi banyak yang nge-support. Jadi belajarlah untuk kita berfokus kepada yang masih ada yang baik. Menurut Kis gini Kak, bahkan aku tuh udah punya pikiran ya pada masa dimana titik aku ingin menyerah tuh gini. Ketika ada 100 orang yang ingin menjatuhkan, masih ada satu aja nih yang nge-support. Itu artinya masih kita bisa bertahan. Bayangkan Kak, ketika dari 100 yang ingin menjatuhkan masih ada satu ini yang nge-support, itu aja kita masih bisa bertahan. Apalagi lebih. Nah dari situ aku tuh sempat aku berkali, udah gak kehitung berapa kali aku ingin menyerah dari Bigo Kak. Hanya orang Bigo lama yang tahu gimana Kis jatuh bangun, gimana Kis beberapa kali vakum di aplikasi ini karena apa? Karena mental. Karena aku selalu berusaha kayak menurut aku, kayaknya aku bisa deh kerja di dunia nyata aja dah, kayak orang-orang. Gak mau lah aku di Bigo, aku capek kata aku. Mental Kak. Kalau nggak kuat-kuat nggak balik-balik lagi. Tapi setelah itu kita mikir ulang kayak kita udah jalanin lagi di dunia nyata, balik lagi. Akhirnya dari semua